Kita lanjutin lagi ya pemirsa obrolan kita di Gaya Hidup Masa Depan, Cicil Masa Depan Mapan dari sekarang. Pak Rusli masih bersama kita ingin menjelaskan tentunya lebih dalam lagi mengenai bonus itu sebaiknya gimana, dan juga Mas Ayu masih sama kita di sini. Tadi katanya Mas Ayu juga mau nanya nih. Ya kan? Nanya soal bonus. Saya penasaran soal bonus kan. Perempuan penting banget soalnya Pak. Oh penting dong. Silahkan Iya, kalau gitu. Jadi pengennya diapain gitu ya, maksudnya Iya. presentasinya gimana Iya. Pak? Tadi Kalau misalkan bonus itu sebenarnya porsinya itu buat senang-senang itu berapa persen? Yang ditanya ini Itu yang ditanya. Buat seneng-seneng Buat berapa seneng-seneng ya? senang gitu. karena kan sebenarnya boleh dong Pak kita pakai buat bersenang-senang juga. Boleh, karena itu bonus kan, namanya adalah sesuatu rezeki ya buat kita ya. Iya. Itu adalah wajar saja kalau kita gunakan untuk bersenang-senang. Iya. Tetapi ada bagian porsi yang mungkin kalau kita punya sebuah tujuan jangka panjang, ya tentunya kita lebih bijak kalau seandainya kita investasikan sebagian besar. Berapa persen itu sebenarnya tergantung. Apakah kita punya satu target tujuan nggak untuk mengembangkan investasi kita atau mengembangkan aset kita. Jadi persentage tertentu itu tergantung masing-masing individu. Tapi semakin besar untuk porsi investasi tentunya jauh lebih baik. Iya. Kalau saya sih kalau misalkan bonus dari suami saya setengah-setengah. Tapi kalau misalnya bonus yang saya sendiri, misalnya hasil kerja saya sendiri itu habis biasanya. Boleh kan Pak? Boleh, sah-sah aja Boleh kan? dong. Kan hasil kerja saya biar menikmati juga kan Gitu ya. Pak. Kita juga mau bacain Twitter lah. Ada Oh, ada, Twitter ada, yang ada. masuk yang akan kita bacakan. Coba mana. Yang mana ya? Eh, Yang mana ya? gimana? Gadgetnya banyak banget. Sombong banget sih. Ini pasti beli pas bonus ya. Hasil bonus. Hasil bonus Pak. Bonus yang ditiup itu. Ya bukan. Yang hanya gitu. Beda lagi. Oh ini kita. Ayo dia yang bacain. Ayo. Nih. Nih, ini dari Hohoemi_84. Adakah batasan wajar menghabiskan bonus tahunan? Sebab bonus tahunan itu uang lebih yang bisa digunakan sebebas mungkin. Iya tuh gimana Pak? Kalau untuk bonus tahunan bisa digunakan dengan sebebas mungkin itu benar. Tetapi kalau seandainya kita lebih bijaksana, kalau bonus tahunan tersebut itu kita bisa alokasikan untuk kepentingan masa depan kita. Bonus tahunan itu besarnya kan setiap tahun itu berbeda. Iya, belum tergantung tentu sama prestasi kita, ya kan? Dan kadang-kadang panen itu kan nggak terus-terusan terjadi kan? Kita tidak tahu kapan tidak ada panen kan gitu. Jadi kalau ini adalah rezeki nomplok, ada baiknya sebagian kita sisihkan untuk masa depan kita. Jadi menurut saya itu cara yang lebih bijaksana. Oke. Ada satu lagi nih Pak, Twitter yang masuk. Ada satu lagi dari Vehana_. Manakah yang harus saya pilih? Menggunakan bonus tahunan untuk membeli gadget yang saya butuhkan atau berinvestasi lebih dulu? Ya beli gadget kalau saya. Kalau Udah kamu tuh pasti. buktinya nih. Ada Gadgetnya dua ya kan. hasil bonus. Ini mana lagi tadi? Ini Tadi satu kalau nggak salah lagi. kamu umpetin satu lagi deh. Ini tuh gadget Ya kamu iya juga. bener. Ini semuanya hasil bonus Iya Pak. dia banyak banget tuh. Boleh kan? Tuh. Jadi Di pertanyaan itu tadi ada kata-kata Apa tuh, Pak? gadget yang saya butuhkan. Ya, kalau ada dua hal ya. Satu kebutuhan, satu lagi keinginan. Tapi kalau itu adalah betul-betul kebutuhan, di mana kebutuhan tersebut bisa menunjang aktivitasnya untuk mendapatkan penghasilan, tentunya dia juga harus dahulukan itu sebagai kebutuhan. Ya. Jadi tentunya bonus tersebut kan nggak dia habisin semua kan untuk beli gadget kan. Pasti Iya. ada porsi-porsi yang dia bisa alokasikan untuk investasi. Ujung-ujungnya adalah bagaimana kita mengelola bonus kita dengan bijaksana. Salah satunya adalah kita harus pikirkan untuk jangka panjang. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menyisihkan sebagian besar uang kita dengan investasi tadi. Iya sih. Sehingga aset kita bertambah. Iya. Aset yang bertambah loh, bukan Iya, gadget iya. yang bertambah. Iya. Gadget itu bukan aset. harus Tapi diingat, saya ya. pikir ini aset nih untuk bersenang-senang. Tapi Pak misalnya gini, suami istri yang bekerja kantoran, dua-duanya dapat bonus, ya kan? Misalnya tuh dapat bonus, boleh nggak sih Pak? Kan tadi ada pembagian bonusnya itu ya untuk bonus istri itu ya dipakai tetap untuk bersenang-senang, boleh nggak Pak? Dalam hal ini tentunya ya sah-sah saja asalkan ada agreement di kedua belah pihak ya. Tetapi tentunya kita harus prioritaskan jangka panjang. Ya, prioritaskan apa kebutuhan jangka panjang kita. Karena kalau seandainya ada suami dan istri dapat bonus juga, tentunya kan uang yang didapatkan kan dalam jumlah yang besar. Iya. Sehingga dengan jumlah yang besar tersebut sebagian besar diinvestasikan itu untuk jangka panjangnya kan investasi kita lebih baik, aset kita lebih bertambah Iya kan. sih, jadi lebih cepat sampai ke tujuannya kita. Benar, Ya Pak ya, benar. sebenarnya sih gitu Ini ya. aku udah catat semuanya nih apa yang kita oke, obrolin oke. hari ini semuanya nih. Kalau boleh saya simpulkan nih Pak Rusli. Yang pertama, kita harus hati-hati sama bonus.
Karena jangan sampai bonus yang kita punya justru malah menjerat kita jadi hutang karena bersikap konsumtif tadi, Pak. Bonus yang diterima jadi buat DP, akhirnya malah utang. Iya, banyak Asetnya yang kayak berkurang gitu ya. gitu, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, bonus adalah kesempatan untuk melipat gandakan aset yang kita punya. Betul ya, Pak ya? Justru itulah saatnya kita bisa top up, tambah instrumen investasi, beli produk asuransi dan lain-lain. Betul. Mas Ayu setuju sama Mas Bayu? Saya Saya setuju banget. setuju sama Mas Mas Bayu. Bayu setuju sama Mas Ayu. Mas Lembu mah cuekin aja. Terima kasih Pak Rusli, terima kasih juga Mas Ayu. Sama-sama. Obrolannya seru banget ya. Dan yang pasti pemirsa terima kasih Anda sudah bersama kami. Jadi Anda tahu kan di saat nanti Anda menerima bonus, apa yang akan Anda lakukan dengan bonus Anda? Apakah Anda langsung akan foya-foya atau Anda menggunakannya sebagai satu alat untuk mempercepat Anda untuk bisa mencapai tujuan financial Anda. Kita pamit, kita ketemu lagi minggu depan tentunya di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang.